ngebayangin gak sih gimana jadinya hidup kita tanpa teknologi? Mungkin rasanya kayak hidup di zaman purba kali ya. Yuk kita bahas sejarah perkembangan teknologi, manfaat di beberapa bidang, dan teknologi di era digital yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini diawali pada zaman prasejarah yang berlangsung 3000 sebelum Masehi, yang dimana pada zaman ini diduga dimulai dengan penggunaan lukisan dan isyarat. Pada masa itu, bukan hanya tulisan yang belum ditemukan, tapi bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari juga belum terbentuk loh. Jadi orang dulu untuk berkomunikasi dengan satu sama lain gimana ya? Penasaran? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini biar gak ketinggalan kalau ada video baru. Jauh sebelum mengenal bahasa, pada mulanya manusia mengenal dari berbagai benda yang ada di sekitarnya dan melukiskan apa yang dilihat pada dinding-dinding gua yang ditinggali atau pada batu besar. Seiring berjalannya waktu, gambar yang dibuat mulai mengandung cerita, utamanya terkait pengalaman berburu dan gambar binatang hasil buruan mereka. Selain itu, para ahli menduga bahwa tujuan manusia purba membuat lukisan di gua adalah untuk memberitahu orang lain tentang hewan yang aman dan tidak untuk dikonsumsi. Dalam perkembangannya, manusia purba mampu berkomunikasi dengan sesama menggunakan berbagai jenis isyarat, mulai dari isyarat tangan, asap, dan bunyi. Mengomunikasikan informasi dengan gambar atau isyarat menjadi pilihan terbaik saat itu, karena kemampuan berbahasa masih berkisar pada suara dengusan yang diikuti dengan isyarat tangan atau gerakan badan. Di Indonesia sendiri, penyelidikan ilmu bahasa menemukan bahwa bahasa yang digunakan di Nusantara termasuk rumpun bahasa Melayu Polinesia atau bahasa Austronesia. Kendati demikian, penyelidikan tentang masa persebaran dan perkembangan bahasa tersebut belum menemukan hasil yang pasti. Setelah melewati periode yang sangat panjang, manusia akhirnya mengenal tulisan pada sekitar 3000 sebelum Masehi. Sejak manusia mengenal tulisan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan tidak pernah berhenti hingga sekarang. Dan masuklah ke masa saat ini, yaitu masa modern. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini, ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi dengan lebih cepat. Teknologi di masa modern ini sudah sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Di banyak bidang, perkembangannya udah sangat pesat loh. Ada beberapa bidang yang perkembangan teknologinya semakin pesat nih. Antara lain adalah internet dan komunikasi, kesehatan, serta pendidikan. Pada perkembangan informasi dan komunikasi, siapa sih yang bisa lepas dari ketergantungan terhadap teknologi? Komunikasi yang dulunya butuh waktu yang lama dalam penyampaiannya, sekarang segalanya lebih menjadi sangat cepat kan? Dan tanpa harus memikirkan jarak lagi karena adanya teknologi ini. Contoh teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang selalu berkembang pesat dari waktu ke waktu adalah smartphone dan internet. Kalau dibandingin dari 5 tahun yang lalu, smartphone yang hadir di masa sekarang udah semakin canggih. Selain itu, kehadiran internet juga mendukung proses komunikasi dan pertukaran informasi yang bisa kita lakuin. Bahkan pada 2020, Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dalam hal jumlah penggunaan internet loh. Wah, nggak cuma itu, teknologi juga semakin berkembang di bidang kesehatan.
Salah satu terobosan penting di bidang teknologi kesehatan adalah telemedikan. Telemedikan ini adalah suatu praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi diagnosis, perawatan, serta pengobatan. Teknologi ini memudahkan pasien untuk berkonsultasi tanpa tatap muka. Berbagai informasi kesehatan, memesan dan membeli obat, sampai mendapat data kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit hanya menggunakan sebuah aplikasi. Teknologi kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis, persepan elektronik, serta bermunculnya perusahaan dan rumah sakit yang menawarkan jasa telemedikan kepada masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang kesehatan diharapkan bisa memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan. Perkembangan teknologi juga terjadi di bidang pendidikan. Salah satu perkembangan di bidang pendidikan ini adalah teleeducation atau learning. Teleeducation atau learning adalah proses belajar di mana siswa menerima instruksi melalui internet. Selain itu, dalam dunia pendidikan saat ini sudah terdapat aplikasi belajar online yang menyediakan berbagai materi pelajaran di sekolah dalam bentuk video pembelajaran. Tidak hanya itu, di dunia pendidikan saat ini sangat mempermudahkan siswa ataupun mahasiswa dalam mengirim tugas. Mendapatkan materi serta ujian online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Google Form ini adalah sebuah layanan yang memudahkan para pengguna dalam melakukan survei. Formulir berbasis online ini berbasis pada pertanyaan atau kuesioner yang bisa di-custom oleh para pembuatnya. Google Form adalah layanan yang efektif dan praktis dalam memperoleh informasi tertentu. Dan ada juga yang namanya Google Classroom. Google Class ini adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Class ini adalah untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Dari penjelasan sebelum-sebelumnya, sudah terlihat ya, perkembangan teknologi yang serba digital. Perkembangan zaman yang sangat cepat berubah. Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sama sekarang? Misalnya, ada beberapa hal yang dulu itu ribet banget untuk dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah dengan kemajuan teknologi. Yuk kita bahas lagi. Kita ambil contoh gampangnya aja ya, yaitu dari gadget. Dulu kalau melakukan aktivitas yang berbau sama elektronik itu, ada alatnya masing-masing. Kayak radio, hanya untuk mendengarkan musik. TV, hanya untuk menonton. Kalkulator, buat menghitung. Telepon, yang bisa digunakan hanya untuk menelpon. Sampai kamus elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di-zip di satu perangkat aja. Jadi nggak usah repot-repot beli barang banyak-banyak kayak zaman dulu. Sampai teknologi berkembang pesat di era digital. Perkembangan era digital ini merupakan suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru. Dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi atau platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi di era digital, teknologi digital berfondasikan pada teknologi komputer, internet, dan smartphone. Dari masa ke masa, Indonesia sudah bisa mengikuti perkembangannya. Meski masalah geografis masih jadi penghalang, di era modern ini, penerapan teknologi digital sudah semakin merata di banyak sektor, mulai dari pendidikan, perdagangan,
kesehatan, pertanian, pemerintahan, perbankan, dan lain-lain. Perkembangan era digital saat ini ditandai dengan semakin masifnya penetrasi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Fenomena ini merupakan konsekuensi perubahan olah komunikasi dari cara-cara dan media konvensional menuju digitalisasi komunikasi dengan menggunakan kanal media sosial kekinian. Salah satu parameter dilihat dengan menggunakan media sosial dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadi penggunaan internet sebagai media baru. Jika digunakan dengan baik, dapat berdampak positif. Contohnya, memudahkan komunikasi jarak jauh, mudah menemukan informasi, dan memudahkan akses ke berbagai layanan. Jika penggunaannya tidak baik, akan berdampak negatif. Contohnya seperti penyebaran berita hoaks, penipuan, dan konten-konten yang tidak baik. Dengan berkembang pesatnya teknologi di era digital, ada yang terkenal saat ini, yaitu artificial intelligence. Artificial intelligence ini merupakan komputer dengan karakteristik seperti otak manusia, meliputi kemampuan berpikir kritis, membuat keputusan, dan menaikkan produktivitas. Fondasi dari AI adalah pandangan manusia dalam aturan pemesinan untuk pekerjaan sederhana sampai yang rumit. Saat ini, kecerdasan buatan sudah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 6.800 responden di dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI. Sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang biasa menggunakan Google Maps, sebenarnya Google Maps ini menggunakan teknik AI. Kenapa begitu? Ketika kita mencari rute perjalanan dari UIN Banten menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, kita ingin mendapatkan rute yang cepat. Maka, Google Maps akan membantu kita memberikan rekomendasi tentang rute yang lebih cepat yang bisa kita lalui. Nah, proses pencarian rute ini menggunakan teknik dalam AI. Pilih dan gunakan teknologi dengan bijak dan bermanfaat untuk orang banyak, karena terciptanya teknologi digunakan untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia, bukan untuk merugikan satu sama lain. Dan kembali lagi dengan cara penggunaannya. Today is science, is tomorrow technology.